Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita masuk lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kali ini kita masuk ke pertemuan 6, analisis penampang tulangan rangka. Jadi seperti yang kita lihat pada tulangan tunggal ya. Ini adalah tulangan rangka, berarti penampang balok bertemu tulang ini didesain memiliki tulangan tarik dan tulangan tekan. Balok yang demikian dinamakan balok bertulangan rangka. Penggunaan tulang tekan sering dijumpai pada daerah momen negatif dari suatu balok menerusnya, atau di tengah bentang dari suatu balok yang cukup panjang dan memikul beban yang berat serta persyaratan kontrol yang cukup ketat. Atau juga sering dijumpai pada kasus di mana tinggi balok sangat dibatasi untuk mengakomodasi kebutuhan arsitektur, sehingga diperlukan balok bertulangan rangka. Ini memperlihatkan kondisi penampang dengan tulangan rangkap pada saat kondisi momen maksimum. Di sini tulangannya bisa ketahui ya. Ini adalah luas tulangan dari tekan, AS adalah tulangan tarik, lebarnya adalah B, tinggi dari tekan terluar ke tulangan adalah D. D aksen adalah tinggi dari tekan terluar ke tulangan tekan ya. Kalau D ini adalah ke tulangan tarik. Dan untuk ini adalah regangan. Ini adalah tegangan aktual. Ini adalah tegangan ekivalen. Dan di sini kita ada regangan untuk tulangan, untuk tulangan tekan ya. Di sini ada regangan untuk tulangan tarik. Ini ada regangan untuk tulangan tekan, dan ini adalah EC, regangan beton. Di sini ada garis netral ya. Dan berikutnya adalah tegangan aktual. Setelah ini adalah kondisi elips ya, atau parabola dengan tingginya C, sama seperti tulangan tunggal. Gambarnya ditambah dengan Fs ini ya. Kalau tegangan dari tulangan tarik ada Fs. Untuk yang ini adalah tegangan tulangan tekan adalah Fs aksen. Dan sama seperti tulangan tunggal juga perlu kita ekivalenkan ke bentuk persegi ya. Sehingga untuk memudahkan untuk perhitungan kita, di sini bisa kita lihat sehingga C tingginya menjadi A. Dan di sini kita bisa hitung 0,85 Fc. Di tengah-tengah ini adalah compression dari C, dari CC ya. Dan pada saat pas pada kondisi dia tulangan sama dengan garis Fs aksen, dia ada CS, compression pada tulangan tekan. Dan di sini ada T ya, tension. Ini lanjut pada tulangan tarik. Pada kondisi momen maksimum, tulangan tekan dan tarik dapat meleleh ataupun belum meleleh. Jadi asumsinya kita bisa asumsinya kedua-duanya meleleh atau belum meleleh. Ini semuanya tergantung dari luas tulangan dan posisi tulangannya. Oke, untuk analisis penampang dengan tulangan rangkap ini dapat dilakukan dengan asumsi bahwa semua tulangan tarik tekan sudah meleleh, sehingga kita bisa mengasumsikan tegangan tulangan tariknya atau tegangan tulangan tekannya sama dengan Fy pada kondisi momen maksimum. Berikutnya kita hitung A. Berarti A ini berasal dari, bisa kita hitung dari resisten internal penampang, dari CC, dari CS, dan T ya. CC itu seperti kita tahu untuk konkret itu 0,85 Fc kali A kali B untuk gaya tekan pada baja tulangan, atau CS ini gaya tekan pada beton, ini pada baja tulangan, AS aksen atau luas tulangan tekan, dikali Fy nya, karena tadi kita anggap Fs aksen ini atau kondisinya adalah untuk tulangan tekannya sudah meleleh, sehingga Fs aksen bisa kita ganti dengan Fy. Berikutnya gaya tarik pada baja tulangan atau TS dengan AS Fy juga, karena tadi kita ada
tegangan besi tulangan untuk tulangan tarik. Karena dia meleleh, kita asumsikan meleleh, sehingga bisa kita ganti dengan Fy. Berikutnya kita hitung A ya, dari keseimbangan internal penampang. Jadi C-nya adalah sama dengan CC tambah CS sama dengan T ya. Sehingga nanti kita akan jadi rumus persamaan baru 0,85 FC kali A kali B tambah AS aksen Fy ya, karena dia kita anggap meleleh ya, sama dengan AS Fy juga karena kita anggap tulangan. Kalau ini kita tulangan tekan yang meleleh, ini kita anggap tulangan tarik yang meleleh, sehingga kita ganti dengan Fy. Dari situ kita keluarkan nilai A, sehingga kita dapatkan A kurang AS aksen, AS kurang AS aksen dikali Fy dikali dari tegangan, karena dua-duanya sama meleleh ya, berarti Fy per 0,85 Fc kali B. Jadi kita sudah bisa menghitung blok tegangan ekivalen ya. Setelah kita dapatkan nilai A, kita cek tulangannya apakah dia sudah meleleh atau belum dengan menghitung rasio tulangannya dan tegangan dari tulangannya. Tegangan dari tulangan dan tegangan di tulangan. Untuk mengetahui apakah tulangan sudah leleh atau belum, dapat kita gunakan diagram segitiga regangan. Baja tulangan sudah leleh apabila regangan yang terjadi ES-nya ya besar dari atau sama Fy per ES. Misalnya kita bisa bilang Fy-nya 400 ya, ES-nya ada 200.000 megapascal, jadi besar dari nilai ini ya. Besar dari nilai ini bisa kita anggap tulangannya sudah meleleh. Kita hitung regangan dan tegangan ya. Berarti kita hitung dari segitiga regangan. Jadi di sini ada EC, sini ada ES ya. Sama seperti tadi, ES aksen bisa kita hitung, ini adalah setiganya. ES aksen ya, kita hitung dulu ES aksen, berarti ES aksen itu berasal dari maksudnya segitiganya ini ya, ES, berarti tingginya berapa? Inilah S aksen ya, berarti tingginya adalah C dikurang di aksen ya. Berarti C itu kita kurang dengan ini, karena ini ada di aksen ya, berarti tingginya bisa kita hitung dengan C dikurang di aksen. Berikutnya yang di bawahnya adalah sama ya, S tingginya adalah tingginya ya, tinggi dari segitiga ES ini adalah B dikurang C ya, B kurang C, sehingga nanti ES aksen adalah 0,03 C, karena ES aksen ini kita bandingkan dengan yang atas ya, kita bandingkan dengan atas, berarti ini dengan EC, berarti ES aksen per EC sama dengan ES aksen tinggi tadi adalah C kurang D per ES aksen kita EC kita ketahui adalah tingginya C ya, sehingga bisa kita hitung ES aksen 0,03 kali C kurang D aksen per C, sehingga kita bisa ganti dengan A ya, 0,03 A dikurang B1 kali D per A ya, D aksen ini ya, nah D aksen per A. Berikutnya untuk regangan untuk tulangan tariknya atau ES ini ya, berarti perbandingannya lah ES per C juga, berarti tingginya lah D per C ya, bagi C. ES adalah 0,03 D kurang C per C, sehingga kita ganti dengan B, nilai apanya ini kita ganti dengan B1 ya, B1 sehingga dengan A ya, sehingga 0,03 sama dikali B1 kali D dikurang A per A. Itu kalau kita masukkan A ya, sehingga dari kita peroleh nilai ES aksen dan ES bisa kita hitung FS ya. FS aksen sama dengan Fy, berarti bisa kita anggap dia sama atau dia meleleh ya.
dia meleleh, berarti kita anggap sama besar dari FV. Jadi kita perlu buktikan apakah 0,03 A kurang B1 kali D aksen itu per A ini besar dari FV per ES. Berarti kalau besar yang sama berarti tulangannya meleleh ya. Tulangan tekannya meleleh. Berikutnya Fs sama dengan Fv, sehingga kita perlu buktikan juga 0,03 B1 kali D kurang A per A besar sama dari Fv per S, sehingga tulangan tariknya meleleh. Jika kondisi data terpenuhi, maka asumsi bahwa semua baja tulangan sudah leleh adalah benar ya. Jadi kalau tidak benar, kita perlu lagi kembali kepada perhitungan awal. Kalau ini kita asumsikan semua baja tulangan sudah meleleh, jadi kita bisa akan menghitung momennya terhadap tulangan tarik, sehingga kita bisa menghitung Mn ya. Mn adalah 0,85 Fc, karena tadi C nya ada 2 ya, Cc tambah Cs, berarti masing-masing punya lengan momen sendiri ya. Masing-masing punya lengan momen sendiri. Kalau kita tahu Cc ini adalah T, Cc berarti lengan momennya adalah D kurang A per 2 ya. Kalau ini ikutnya adalah Cs, berarti ada lengan momen baru, berarti itu adalah D kurang D aksen. Berarti dari sini masing-masing akan dikalikan Cc dikali JD nya berapa, tambah Cs dikali JD nya. Untuk Cc nya kita ketahui 0,85 Fc A kali B dengan JD nya D kurang setengah A ya. Ditambahkan Cs nya adalah AS aksen dikali Fv, karena kita betul tadi tulangannya meleleh untuk tulangan tekannya, sehingga AS aksen kali Fv dikali JD ini ya. JD nya D kurang D aksen, dimana A bisa kita hitung dari persamaan di atas ya. Jadi kita tinggal masukkan nilai A nya saja, semua nilainya ada Fc, ada B, ada D, ada D aksen aja, sehingga kita bisa menghitung Mn nya. Dan jika tulangan belum meleleh ya, kalau tadi kan tulangan jam meleleh, sehingga kita bisa langsung menghitung Mn-nya. Kalau tulangannya belum meleleh, kita hitung kembali A. Bagaimana cara menghitung A? Jika pada tulangan belum meleleh, maka A kita bisa peroleh dari persamaan 64. Maka A yang kita peroleh dari persamaan 64 tidak benar ya. Berarti kita tidak bisa memakainya. Maka tekanan baja aktual dan nilai A dapat ditentukan dari persamaan keseimbangan dan diagram sebagai berikut. Berarti tadi awalnya kita rumusnya adalah A sama dengan AS kurang AS aksen Fv, karena kita anggap dua-dua tulangannya meleleh, berarti kita ganti dengan Fv 0,85 Fc B ya. Karena dia tidak meleleh, kita ganti dua-dua tulangan dengan Fs dan Fs aksen. AS kali Fs untuk ini adalah tulangan tarik, ini adalah tulangan tekan ya. Jadi karena dia belum meleleh, berarti A nya perlu kita hitung ulang ya. Nilai A ini perlu kita hitung dengan rumus ini. Setelah kita hitung nilai A, kita hitung Fs aksen dan Fy dari diagram regangan. Jadi sehingga diperoleh Fs aksen adalah apa nilai yang kita peroleh dari segitiga regangannya. Ini nilai yang kita peroleh dari segitiga regangan 0,03 A kurang B1 kali D aksen per A dikali dengan modulus elastisitas. Oke, berikutnya Fs bisa kita tahu dari Fs aksen, sedangkan Fs bisa kita tahu dengan Es regangan tulangan tarik dan modulus elastisitasnya ini adalah dari segitiga regangan ya, 0,03 B1 kali D kurang A per A dikali modulus elastisitas.
Setelah itu baru kita hitung MN, karena kita udah mengetahui berapa nilai masing-masing ya. Nilai fx aksen ini kita ketahui berapa, semuanya ini ada ya. Terus tulangan juga kita tahu, A nya juga kita hitung ulang tadi ya, dengan rumus baru tadi, AS Fs kurang AS aksen Fs aksen per 0,85 FCB ya. Itu A nya, B nya ada nilainya, D juga ada nilainya, sehingga kita bisa menghitung MN. Sama halnya pada penampang tulangan tunggal, keruntuhan tarik dan keruntuhan tekan dapat terjadi pada penampang dengan tulangan rangkap. Pada keruntuhan tarik, baja tulangan tarik sudah meleleh, tapi pada keruntuhan tekan, baja tulangan tarik belum meleleh, masih kondisi elastis. Dan pada kedua tipe keruntuhan, kita tidak ambil pusing ya, apakah baja tulangan tekannya dapat meleleh atau belum meleleh. Jadi bisa saja baja tulangan tekannya meleleh atau belum meleleh. Yang jelas untuk tarik, untuk tulang rangkap, keruntuhan tarik untuk tulang rangkap dan keruntuhan tekan untuk tulang rangkap, semuanya diambil dari apakah baja tulangan tarik meleleh atau belum. Kalau meleleh berarti dia keruntuhan tarik, kalau belum meleleh berarti dia keruntuhan tekan. Berikutnya kita masuk ke contoh soal untuk tulang rangkap. Suatu balok bertemu tulang dengan penulangan rangkap punya lebar B ya. Punya lebar B, inilah B, dan tingginya inilah tulangan ya. D-nya lah, inilah D-nya 510. D aksen ini tulangan tekan, berarti ini adalah D aksen. Ini adalah AS aksen, luas tulangan tekan. Inilah AS, luas tulangan tarik. Modulusnya adalah 200.000 MPa dan FV-nya 275 ya. Kita minta menghitung bagaimana kapasitas momen penampang balok jika FC-nya 21, yang pertama, yang kedua adalah 35 MPa. Kita masuk ke FC 21 MPa. Kita hitung pertama adalah kita akan asumsikan bahwa kedua baja tulangan sudah meleleh, sehingga kita bisa mengganti dua-duanya di FV ya, sehingga kita bisa memakai rumus A ini. Dari rumus ini kita masukkan nilai masing-masing ya. Nilai masing-masingnya AS kita tahu 2581, AS aksen 645, FV-nya 275, 0,85 kali mutunya 21 ya, karena ini kita ambil 21 dikali B-nya 280, kita peroleh A-nya 106,5 mm. Berarti tinggi A-nya adalah dari tegangan ekivalen adalah 106,5 mm. Jika B1 seperti yang kita tahu ya, kalau mutunya 21 berarti B1-nya 0,85, sehingga kita bisa menghitung C ya. C sama dengan A per B1, sehingga kita bisa menghitung nilai C ya. Kalau kita tahu kita ada menghitung A-nya berapa, berarti kita bisa menghitung C. Berarti kita bisa menghitung C ya. Berarti B1 adalah 0,85. Berarti kita bisa hitung CA per B1. Berarti A-nya tadi ada 105 ya. Dibagi 0,85 dia hasilnya 125,3 mm. Setelah itu kita masuk ke regangan leleh baja. EY-nya FV per S adalah 275 bagi 200.000 per 0,0138. DS aksennya adalah 0,03 ya, dikali C kurang D aksen per C, inilah untuk DF aksennya. Ini kita masukkan nilai C dan D aksen ya. C nya kita hitung tadi 125,3 dan D aksen 50 per 125,3, kita dapatkanlah 0,0138
0,0180 ya. Berarti itu lebih besar dari FY per S, karena kita tahu FY per S adalah 0,00138, berarti 0,018 kecil besar dari 0,13, sehingga Fs aksennya bisa kita ganti dengan Fy atau sama dengan Fy. Berikutnya S adalah 0,03 dikali D kurang C per C. 0,03, D-nya 510, C-nya 105 kita hitung tadi di atas, sehingga kita boleh 0,009 besar dari 0,0013, sehingga Fs-nya bisa kita ganti dengan Fy. Jadi tulangan tekan maupun tulangan tarik meleleh ya, sehingga Fs-nya bisa kita ganti. Berarti asumsi tadi benar, kita bisa melanjutkan perhitungannya untuk mencari kapasitas momen penampang dengan rumus 0,85 FCA kali ini JD-nya D kurang setengah A tambah AS aksen kali FV karena tulangannya meleleh. Kalau tidak kita ganti dengan FS ya, karena tulangannya meleleh kita ganti dengan FV dikali D kurang D aksen. Kita masukkan nilainya 0,85 kali FC 21, A-nya 106,5, B-nya 280, D-nya 510, ini kurang 0,5, 106,5, ini adalah A-nya ya tadi ya, inilah D-nya, ini AS-nya, FY-nya, dan ini adalah D, ada aksen ya, sehingga diperoleh 324 juta Nm atau 324,7 kN per meter. Ini Newton di meter jadi kN meter. Bagaimana kalau dia FC-nya 35 MPa? Sama seperti tadi, kita asumsikan baja tulangannya sudah meleleh dua-duanya ya, sehingga kita bisa ganti Fs dan Fs aksen jadi Fy, sehingga rumusnya menjadi seperti ini ya, A sama dengan AS kurang S aksen kali Fy per 0,85 Fc kali B, sehingga kita masukkan nilainya. Ini nilai AS, ini AS aksen, ini Fy nya 0,85 Fc kali B, A nya lah 63,91. Setelah kita peroleh nilai A nya 63,91 dengan B nya kita 0,85, ini salah ya, 0,85, itu sekitar 78 ya untuk C nya. Dan kita tahu ini adalah pada saat pegangan pada kondisi seimbang ya, tegangan lelehnya 0,0138. Berarti kita akan menghitung tegangan untuk tulangan tekannya S aksen 0,03 C kurang D aksen per C, kita masukkan nilai C yang kita dapatkan di atas kurang D 50 per C, hasilnya 0,0011, berarti 0,011 itu kecil dari 0,013, berarti dia tidak meleleh ya, tulangan tekan tidak meleleh. Berikutnya kita cari tegangan untuk tulangan tarik 0,03 D kurang C per C, 0,03 ini D nya 110, C nya kita hitung di atas, ini per C, dapatlah 0,01639, jadi tulangan tariknya meleleh ya, tulangan tarik meleleh. Ternyata baja tulangan tekan belum meleleh, meskipun baja tulangan tarik sudah meleleh, sehingga A yang kita hitung tadi itu harus kita hitung ulang ya, karena kita tidak bisa memakai Fy ini untuk kedua-duanya, karena untuk tulang tekan harus kita ganti dengan Fs aksen, sehingga nilai A perlu dihitung ulang. Nilai aktual aksen dalam fungsi A dapat dihitung dari diagram tegangannya dan tegangan pada kondisi elastis, sehingga diperoleh Fs nya adalah Es untuk tegangan pada kondisi pada tulang tekan ya, kali modulusnya nilai Fs aksen, sehingga kita bisa menghitungnya untuk Es ini ya.
Ini rumus untuk pegangan pada tulangan tekan dikali modulus ekstensitasnya. Dapatlah 600 dikali A 0,8150 per A ya. Berikutnya kita masuk ke keseimbangannya. C sama dengan CC tambah CS sama dengan T sehingga 0,85 FC A kali B tambah AS aksen FS aksen sama dengan AS FY. Karena FS itu sudah meleleh, berarti kita bisa ganti FS nya menjadi FY, sehingga nanti akan ada kita persamaan kuadrat nanti ya. Dari yang kita turunkan ini kita masukkan masing-masing nilainya, FC nya berapa, B nya ada di sini. Di sini AS aksen FS aksen masih kita cari ya. Di sini AS FY nya udah tahu kita berapa nilainya FY. Dan nanti ada persamaan kuadrat di sini yang kita sederhanakan dari A kuadrat kurang 3875 A kurang 1881,57. Nilai ini akan mengikut pada kondisi masing-masing penampang ya. Jadi nilai A ini akan berbeda untuk masing-masing penampang. Untuk penampang ini adalah A nya 66,88. Setelah kita peroleh nilai A, berarti kita hitung dulu FS aksennya ya. FS aksennya rupanya memang belum meleleh ya, karena bisa kita hitung setelah kita masukkan A nya ya, 66,8, ini kita bisa menghitung FS aksennya dapatlah 236,6, dan itu memang kecil ya karena tulangan tekannya belum meleleh sehingga kecil dari FY. Berikutnya kita hitung kapasitas momen penampang N nya dengan rumus tadi ya, karena kita sudah mendapatkan nilai A nya sini ya, berarti 0,85 FC A kali B dikali dengan JD nya D kurang setengah A, AS aksen FS aksen ini D kurang D aksen, jadi D nya kita masukkan ya, D aksen masukkan 0,85 kali 35 kali 66,8, ini adalah A, ini adalah nilai B, nilai D 510 dikurang setengah A tambah AS aksen 645 FS aksen 236,6 ya yang kita hitung di atas ini, D dikurang D aksen, sehingga kita bisa melihat 335 juta Newton milimeter atau 335,7,31 kN meter. Dari contoh di atas dapat dicatat bahwa dengan menaikkan mutu beton dari 21 MPa menjadi 35 MPa, kapasitas momen penampang yang diperoleh tidak banyak bertambah dan tipe keruntuhannya tetap keruntuhan tarik ya, walaupun memang untuk yang 35 MPa tulang tekannya tidak meleleh ya, tapi kita bisa menyimpulkan karena yang paling penting untuk tarik itu tidak penting apakah tulang tekannya meleleh, tapi yang penting adalah tulangan tariknya. Kalau tulang tarik meleleh berarti dia keruntuhan tarik, kalau tidak meleleh berarti keruntuhan tekan. Jika banyak tulangan tekan tidak digunakan pada penampang tersebut, kedua tipe balok akan tetap memberikan keruntuhan tarik. Kapasitas momen penampang adalah 309 kN untuk FC21 dan 331 untuk FC35. Jadi dengan mutu yang cukup berbeda cukup besar ya, 21 ke 35, dengan materialnya nanti juga akan pengaruh dengan materialnya. Nanti dengan B yang besar tidak akan terlampau jauh ya kapasitas momen penampang yang kita buat di balok itu ya, jadi tidak terlampau signifikan ya. Dapat disimpulkan bahwa adanya bagian tulangan tekan tidak banyak menambah kapasitas momen penampang seperti yang diharapkan, lalu akan mengalami keruntuhan tarik atau ketika rasio tulangannya P-nya kecil dari resiko tulangan seimbang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.